Habis itu share ya. Recording in progress. Ada yang mau bantu Hana untuk mengulangi kembali 3 jenis bahasa Arab? Siapa yang mau? Ini dulu. Ya, silakan Kak 3 Sofia. jenis bahasa. Saya coba ya. Ya. Silakan Kak Sofia. 3 jenis bahasa Arab. 1, bahasa Arab sehari-hari. Yang kedua, bahasa Arab fusya atau formal yang biasa dipakai di acara-acara resmi atau di TV-TV. Yang ketiga, bahasa Arab kuno atau lisanul Arab. Itu Kak Hana. Iya, kalau lisanul Arab itu bahasa Arabnya perbedaannya apa dengan fusha? Kalau bahasa Arab kuno itu bahasa Arab yang formal juga, cuman dipakai di saat Al-Quran diturunkan. Jadi bahasa Arab kuno gitu, Kak Hana. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus sekali, Kak Sofia. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan tentang 3 jenis bahasa Arab? Oke. Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke pengertian apa itu tadi nahu dan sarf ya. Nahu dan sarf. Nah, kalau nahu ini kayak ya grammar atau tata bahasa ya. Ya seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk membuat kalimat yang baik kita harus mempunyai setidaknya subjek, objek, eh, apa namanya predikat gitu ya. Kemudian boleh ditambahkan dengan keterangan. Mana yang didahulukan misalnya eh, ibu memasak nasi. Nah, kan dalam bahasa Indonesia yang benar itu kata ibu duluan, pelakunya dulu, baru eh, apa yang dilakukan, kemudian baru tanda kutip korbannya gitu kan. Lah kalau diganti nasi memasak ibu, artinya bisa berbeda toh? Nah, ini namanya grammar gitu. Kenapa kita harus mempelajari nahu atau grammar dalam bahasa Arab Al-Quran? Supaya kita tahu, wah ini versi normalnya ini, yang seharusnya ibu itu di depan duluan, misalnya. Nah, kenapa kok ditaruh ibu di belakang? Kadang-kadang kan gitu ya, dalam seni sastra gitu, kata-kata itu ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak lazim untuk menciptakan keindahan, atau ada kata-kata yang sengaja tidak disebutkan. Contoh ya, eh, siapa yang suka puisi atau suka dengerin lagu misalnya kan, bahasa Indonesia yang baku misalnya, eh, aku akan pergi, misalnya, aku akan pergi, tak akan lama. Nah, kadang-kadang kan akannya dihilangkan. Aku pergi. Tapi kan belum, ini sudah pergi atau mau pergi, belum pergi, atau baru rencana. Nah, kenapa akannya dihilangkan? Gitu. Dalam Al-Quran pun Allah juga seperti itu. Kadang ada kata-kata yang dihilangkan oleh Allah. Tuh.
Kalau kita mengetahui bagaimana aturan-aturan tata bahasanya, aturan-aturan gramarnya, kita bisa mengetahui keanehan dalam tanda kutip ya, keanehan-keanehan yang seperti ini. Kok di ayat ini kata huanya dihilangkan, tidak ada kata huwa, harusnya ada huwanya toh, gitu. Lalu kok di sini tidak ada alnya? Kenapa di sini disebut kitab, bukannya alkitab? Nah, seperti itu. Atau seperti tadi, eh, ibu memasak nasi, jadi ibunya ditaruh di belakang. Memasak nasi, ibu. Kan seperti itu kadang bikin puisi toh. Memasak nasi, ibu. Nah, kok ibunya ditaruh di belakang? Harusnya kan ditaruh duluan. Sama di dalam Al-Quran juga. Kenapa kata Allah itu misalnya ditaruh paling depan? Harusnya kan di tengah gitu. Atau min, huruf jarnya kenapa ditaruh belakangan? Harusnya kan taruh di depan. Nah, itulah nahu, grammar atau tata bahasa. Untuk mengetahui sesuatu yang tidak lazim, kita harus memahami dulu yang normalnya dulu. Makanya kita belajar ini nahu. Nah, kemudian kalau sorf itu adalah pelajaran yang mempelajari kata itu sendiri. Kalau nahu itu kan hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, toh. Antara kata memasak dengan kata nasi, dengan kata ibu. Nah, kalau sorf itu mempelajari kata-kata itu sendiri satu persatu. Misalnya kata memasak. Memasak. Nah, nanti kata dasarnya apa? Masak. Kemudian dikasih imbuhan lain, dimasak, termasak, dimasakkan. Nah, ini kan memiliki arti yang berbeda. Masak, ya kan? Katanya sama-sama masak, tapi kasih imbuhan lain, memasak, masak, dimasak, termasak, dimasakkan, masak, itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Nah, ini namanya sorf. Kita mempelajari khusus satu kata, nanti anak-anaknya apa aja, gitu. Satu kata lagi, anak-anaknya apa lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Itu namanya sorf dan nahu. Nah, di dalam bahasa Arab Al-Quran ini kita akan mempelajari nahu dulu ya, gramarnya dulu. Baru insya Allah kita akan lanjutkan dengan sorf. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke semua ya. Artinya nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti atau kira-kira penjelasan Hana ada yang kurang tepat, boleh langsung angkat tangan, kita diskusikan. Karena ini namanya belajar ya, berbeda dengan ceramah. Kalau ceramah itu satu arah. Jadi teman-teman hanya mendengarkan saja. Kalau belajar kita harus aktif. Hana menjelaskan, teman-teman bertanya atau misalnya tidak mengerti bertanya atau kira-kira penjelasan Hana salah dikasih tahu. Seperti itu tidak apa-apa. Jangan malu-malu ya teman-teman. Nah, ini juga pesan dari Ustadz tuh. Dalam proses belajar itu uh, kita jangan ragu untuk bertanya gitu. Kadang kita mau bertanya, aduh malu mau nanya, kayaknya yang lain pada ngerti semua, kok aku perasaan aku sendiri yang nggak ngerti gitu. Takut dikira nggak pinter, takut pertanyaannya malu-maluin. Ini bisa nggak ya jadiin pertanyaan masuk akal nggak ya? Ah, akhirnya kita nggak jadi nanya. Akhirnya pertanyaan kita itu tidak ada jawabannya. Padahal bahasa Arab dasar ini namanya dasar kan, fondasi. Nah, itu kita harus kuat. Makanya sekecil apapun, ke- kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan sekarang. Kita harus membuat fondasi kita ini sekuat mungkin, sesolid mungkin untuk bisa melanjutkan ke pelajaran-pelajaran selanjutnya, tahap-tahap selanjutnya.
Ya teman-teman, jadi jangan ragu untuk bertanya. Oke, ini ya. Dari 3 jenis bahasa Arab tadi, eh, bahasa Arab sehari-hari, Fusha, dan Lisanul Arab, yang mana yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang masih ingat? Coba dituliskan di kolom komentar. Atau kalau ada yang mau jawab langsung silahkan. Nah, iya Kak Resti. Ya, Lisanul Arab, betul sekali. Oke, tadi 3 jenis bahasa Arab yang kita akan pelajari Lisanul Arab. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis kata. Tadi 3 jenis bahasa Arab ya, sekarang 3 jenis kata. Nah, ini boleh dibuka buku tugasnya. Itu 3 jenis kata di dalam bahasa Arab. Yaitu yang pertama isem, fi'il, kemudian harf. Jadi teman-teman kalau buka Al-Quran, menunjuk satu kata, itu hanya 3 kemungkinan. Apakah kata itu isem, ataukah fi'il, ataukah harf. Tidak ada lagi jenis kata lain di dalam Al-Quran. Hanya ada 3 jenis ini. Nah, isem itu apa? Isem itu adalah kata-kata yang meliputi ini, nama orang, tempat, benda, ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. Ada 7. Oke ya. Nama orang. Ayo teman-teman juga sambil diulangi. Itu ada 7, jarinya dipakai supaya lebih mudah mengingat, menghafal. Ini harus hafal ya. Isem. Ada 7 jenis yang masuk dalam kategori isem. Yaitu nama orang, tempat, benda, ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. Dan lain-lainnya dihitung jadi 7. Oke teman-teman. Coba dulu Hana. Nah ya. Ada yang mau mencoba apa saja yang termasuk ke dalam isem? Ya, langsung aja ya. Mhm. Silakan. Hana, Iya. coba. Isa adalah nama orang, tempat, benda, ide, sifat, kata keterangan, dan lain-lain. Masya Allah. Iya, betul sekali. Terima kasih Kak Farida. Nah, ayo siapa lagi? Yang lain, Kak Putri mungkin? Oh, Kak Zulfinor, silakan. Baru-baru. Hmm, suaranya nggak kedengaran. Iya, nggak kedengeran sebentar. Oh ya. Halo, Kak Zulfinor.
Ya, halo. Oh iya, silakan. Apa Sebentar, saja yang termasuk ke dalam isem? saya baru pertama ikut. Oh iya, oke. Iya. Nggak apa-apa. Silakan, ada yang lain yang mau? Saya coba ya Kak Hana. Iya, silakan Kak Putri. Ya, masuk dalam isim nama orang, tempat, benda, ide, kata sifat, sama kata keterangan. Iya, dan lain-lain, ya Atau kan? semua kata yang tidak termasuk di dalam fiil dan Iya, dan dalam fiil dan harf. Oke. gimana Kak? Iya, dan semua kata yang tidak merupakan fiil dan harf, ya kan? Atau Kak Ya, Putri tadi apa yang disebutkan tadi? yang termasuk dalam fiil itu nama orang, tempat, benda, ide, kata sifat, keterangan. Atau semua kata yang tidak termasuk dalam fiil dan harf. Iya, itu yang termasuk isem ya. Oke, oke, bagus. Oke, jadi alhamdulillah seperti Kak Zulfi, nah itu mungkin ada juga beberapa yang baru pertama kali bergabung ya. Nah, tidak apa-apa. eh Diulang-ulang saja terus sampai hafal. Kemudian yang kedua fiil. Nah, ini agak sulit ya, kata yang berhubungan dengan waktu, masa lalu, saat ini, masa yang akan datang. Kenapa Hana bilang sulit? Karena kalau dalam bahasa Indonesia, lagi-lagi Hana tuh kenapa katanya suka memasak ya? Memasak. Nah, memasak ini bisa dilakukan kayak kemarin, atau saat ini sedang memasak, atau besok pagi akan memasak. Tapi dia tidak setiap saat memasak terus 24 jam dari lahir sampai eh, mataharinya pindah arah, berubah arah, memasak terus kan enggak. Ada saat di mana dimulainya, ada saat di mana selesainya. Nah, itu fiil. Seperti tidur. Lah kita kan dari lahir nggak mungkin tidur terus, ya kan? Jadi dia sedang tidur ya, berarti sedang merem, sedang tidur. Atau kemarin dia tidur, berarti kemarin tidur, sekarang kan lagi nggak tidur misalnya. Atau nanti malam tidur, berarti sekarang belum tidur toh, nanti malam mau tidur. Nah, ini kata yang berkaitan dengan waktu. Contoh yang lain lagi, misalnya berbicara, ya kan? Bicara, ya kita nggak bicara terus-menerus. Ada saat yang berhenti, ada ini. Jadi, fi'il itu adalah kata-kata yang seperti ini, yang terkait dengan waktu. Nah, perbedaannya dalam bahasa Arab, kalau kita dalam bahasa Indonesia ini namanya apa ini? Predikat ya, kegiatan gitu ya. Nah, fiil ini dalam bahasa Arab, dia ada yang namanya kegiatannya seperti ini, memasak, tidur, bicara, ya kan? Kemudian disertakan dengan waktunya. Contoh misalnya akan memasak. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab satu paket ini, satu kata. Akan memasak atau sedang memasak. Kalau dalam bahasa Indonesia dua kata toh? Nah, dalam bahasa Arab hanya satu kata. Yang lebih kerennya lagi, bukan hanya waktunya yang termasuk, tapi juga pelakunya. Misal, kamu akan memasak. Atau kita sedang memasak. Coba dalam bahasa Indonesia, satu, dua, tiga kata. Satu, dua, tiga kata. Dalam bahasa Arab cuma satu. Satu kata. Di dalam satu kata itu terdapat pelakunya, terdapat waktunya, terdapat kegiatannya. Itulah fi'il. Dalam bahasa Indonesia itu kata kerja ya, tapi nggak bisa disebut kata kerja. Karena kalau kata kerja ya cuma kegiatannya saja, tahu tidur. Tidak ada pelakunya, tidak ada waktunya. Nah, kalau fi'il
full. Apa namanya itu paket lengkap. Pelaku, waktu, dan kegiatannya. Nah, itu fiil. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya ini adalah harf. Harf ya. Nah, ini yang paling mudah. Harf itu adalah kata yang tidak mempunyai arti kecuali kalau diikuti kata lainnya. Contohnya, oh ya, kalau kita bilang di, apa di? Di. Kak Putri, kakak belajar bahasa Arab dasarnya di mana? Jawab Kak Putri, di. Hah? Di, di mana? Ya kan? Gitu. Kemudian misalnya contohnya lagi apa coba? Boleh kasih contoh di kolom komentar siapa yang mau kasih contoh boleh. Atau ke misalnya. Waduh, 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 Bunda mau kemana? Oh, mau ke kemana? Ya kan tidak ada artinya. Baru dibilang mau ke pasar. Baru ada artinya. Kalau tidak diikuti kata lain, tidak punya artinya. Oke, kita lihat dulu. Dan. Oke, di, ke, dari. Iya, dan. Beli buku dan, dan apa? Dan pena. Baru ada artinya. Kalau dan saja, tidak ada artinya. Ya kan? Nah, coba lagi. Satu orang, coba kasih contohnya. Satu orang satu di kolom komentar untuk hak. Dalam bahasa Indonesia itu contohnya apa aja? Kita udah punya dari tadi ya. Coba apa lagi? Nah, ini semoga aja recordingnya nggak putus-putus ya. Soalnya ternyata ada pemadaman listrik dari sana arah-arah pasar gitu ya sampai ke sini. Nah, ini baru nyala lagi. Jadi agak terganggu sinyalnya. Ayo, siapa lagi? Silakan ditulis di kolom komentar contoh harf dari untuk ya. eh, itu apalagi misalnya untuk atau buat serta dan lain sebagainya. Jadi have itu adalah nah seperti itu teman-teman. Oke, ada anak ulangi ada 3 jenis kata di dalam bahasa Arab. Yang pertama isem, yang kedua fi'il, fi'al, yang ketiga harf. Isem,
fi'l, fi'l, ya. Baru yang ini harf. Isem, fi'il, harf. Ada yang paling mudah itu harf, pengertiannya yaitu kata yang tidak memiliki makna kecuali diikuti oleh kata yang lainnya. Nah, contohnya ini di, ke, dari, ya. Lain-lain. Kalau fi'il itu paket lengkap, kata kerja. Paket lengkap, kata kerja. Ini biar teman-teman mudah memahaminya, menghafalnya. Nah, kemudian isem itu ada 7, termasuk dan lain-lain. Oke. Nah, Ana kasih waktu 5 menit untuk menghafalkan apa aja yang termasuk isem. Punya punya buku tugasnya semua ya kan? Nah, ini. Isem adalah nama orang, nama tempat, benda, ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. Isem adalah nama orang, tempat, benda. 3 toh? Nama orang, tempat, benda. Nama orang, tempat, benda. 3. Kemudian ide, kata sifat, kata keterangan. Ide, kata sifat, kata keterangan. Dan lain-lain. Ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. Oke. Jadi, sekali lagi, ketika Hana meminta teman-teman untuk mengulangi, sambil di-mute, teman-teman ulangi dengan suara yang keras, yang lantang, bersuara. Jangan di dalam hati saja, karena itu sulit untuk teman-teman menghafal dan memahami. Kemudian ketika Hana meminta teman-teman untuk menghafal, fokus untuk menghafal itu. Kalau misalnya di dalam kelas tidak berhasil menghafalnya, nanti setelah selesai kelas usahakan untuk menghafal, supaya di kelas berikutnya bisa hafal. Nah, ini yang Hana minta dari teman-teman. Oke, Hana kasih waktu 5 menit untuk kata isem. Apa saja yang termasuk isem. Silakan ya, teman-teman.
Ustazah, kendaraan kalau lihat Oke, silakan teman-teman ditulis di kolom komentar atau di chat di sini ya Zoom-nya. Apa saja yang termasuk dalam ISEM, ada 7. Silakan ditulis. Biar nanti Hana lihat apakah sudah hafal atau belum. Oke, Kak Resti, Kak Vera. Oh ya, hingga jika bagus sekali. Kak Sophia. Oke, Kak Ati, Kak Cindy. Kak Din, Dian, Din, Kak Farida. Kak Zulfi Nur, bagus sekali, Masya Allah. Kak Sabila. Kak Armi. Oke, Kak Putri, Masya Allah. Oke. Kak Nur Latifah. Kak Nur Hasanah, Kak Ferry. Kak Andini. Oke. Masya Allah. Udah bisa semua ya. Kak Abid. Iya. Nah ini. Bagus sekali. Hafal ya. Bisa dihafal. Besok ketika Hana tanyakan lagi, Hana mau tanya nggak tulis di kolom komentar, tapi langsung bicara untuk besok pagi. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Kita akan bahas satu persatu yang termasuk isem, yaitu nama orang ya. Ayo, sebut lagi di kolom komentar atau kalau susah mengetik langsung aja unmute. Contoh nama orang itu ya Hana misalnya. Nama orang Farida. Ih, Farida. Atau yang berhubungan dengan orang, misalnya ibu.
Oh iya. Guru. Gimana? Apa misalnya kakek, ya kan? Atau misalnya guru. Nah, itu kan orang. Petani. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan orang. Ini nama orang. Kemudian apalagi benda. Waduh, benda ini banyak banget ini. Coba silakan sebutkan contoh nama benda. Iya, Ustadz, nenek. Meja, kursi, Iya, meja, kursi, ya, buku. pensil, penghapus, Banyak banget ya kan? ajan, Hmm, kursi komputer misalnya. Wah, banyak banget. ajan, Iya, gampang ya. kompor, Hmm. bur, Rumah, iya, bola, Masya Allah, betul. Nah, ini gampang kan? Nama orang, nama benda, nama tempat misalnya. Rumah, sekolah, Hmm, rumah, sekolah. Apalagi kita lihat di sini. Rumah, sekolah, taman, masjid, iya, betul. Makkah, iya. Taman, masjid. Dan kata-katanya juga, apa, nama-nama tempatnya juga bisa seperti yang tadi di kolom komentar itu ada Mekah, nah, ya. Mekah, Bandung, ya kan? Jambi, atau Pasar Tanah Abang. Nah, itu bisa semua itu. Bahan. Nah, gitu teman-teman. Bagus sekali ya. Yang tiga ini gampang toh. Nah, insya Allah untuk ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain kita akan bahas besok. Mungkin besok mulainya 6.45 kali ya. Soalnya kalau 6.30 ternyata harus mepet banget habis sholat maghribnya di sini. 6.45 biar lebih enakan. Santai gitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Terima kasih untuk hari ini teman-teman semua. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.